Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanda. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi ERP Sekolah Permata Harapan. Nah, jadi di bagian landing page-nya ini ada tampilan website Sekolah Permata Harapan, di mana ada bagian jenjang, ada bagian fasilitasnya, kemudian ada bagian kegiatannya, dan ada bagian biaya. Nah, kemudian di atas ini ada dua halaman, yaitu untuk ke ERP dan ke bagian pendaftaran. Akan kita buka ke bagian pendaftaran, dan ini untuk bagian ERP. Nah, pada tampilan pendaftaran sini terdapat sebuah form pendaftaran untuk siswa baru. Nah, di sini kita bisa masukkan identitas kita untuk yang diperlukan saja. Kemudian data tersebut akan bisa diakses pada tampilan ERP-nya nanti oleh user admin. Nah, jadi itu akan kita bahas nanti. Untuk sekarang akan ada beberapa user level yang akan dibahas, yaitu yang pertama super admin, kemudian masuk ke bagian kepala sekolah atau guru, dan yang terakhir adalah bagian muridnya. Nah, pertama kita bahas dari super admin terlebih dahulu. Nah, ketika masuk ke tampilan ERP, di sini terdapat beberapa aplikasi yang bisa diakses, yaitu yang pertama e-voting, kemudian ada absensi, penilaian piket, dan bagian data master. Nah, kemudian pada bagian sini terdapat button untuk logout dan change password. Nah, misalkan kita masuk ke change password, di sini kita bisa mengubah username beserta nama kita, kemudian kita bisa ganti passwordnya. Nah, di sini kalau mau mengganti password, kita harus verifikasi password lama terlebih dahulu. Jika passwordnya benar, maka dia akan masuk ke tampilan pengubahan passwordnya. Oke, kemudian kita di sini terdapat beberapa aplikasi ya. Kita mulai dari data master saja terlebih dahulu. Nah, pada data master di sini terdapat dashboard-nya. Kemudian ada beberapa data-data yang penting, yaitu seperti data user, guru, siswa, data level, data website. Terdapat settingan untuk bagian rombel, terdapat jenjang, kelas, jurusan, dan rombel. Kemudian ada data mapel, data tahun, data blok, data sekretaris, dan data siswa baru. Nah, data siswa baru ini didapatkan dari tampilan pendaftaran siswa baru ini di sini. Oke, kita mulai dari yang paling atas, yaitu data user. Nah, pada bagian data user sini akan menampilkan sejumlah user dengan username, level, dan foto profilnya. Kemudian sini ada password action untuk reset password. Nah, reset password di sini digunakan untuk mereset password usernya tersebut. Kemudian sini kita masuk ke data guru. Di sini kita dapat melihat data-datanya, itu NIK, nama, dan kelasnya. Kemudian kita bisa tambah guru baru. Di sini kita bisa masukkan foto, username, dan password untuk usernya nanti. Kita bisa pilih jenjang gurunya, kita bisa pilih rombel, dan kita masukkan nama guru dan NIK-nya. Lalu kita masukkan nama gurunya itu Pak Budi. Kita samakan. Akan jenjangnya SMK. Akan 15A dan nicknya akan seperti ini. Kita submit, maka akan muncul si Pak Budi. Nah, sini kita bisa melakukan import data juga, atau mendownload datanya dan dijadikan sebuah file. Kemudian di sini kita bisa mengedit datanya. Nah, misalkan kita ubah nicknya menjadi 2, kita submit, maka dia akan berubah nicknya menjadi 2.
Dan sini kita bisa menghapus juga gurunya. Nah, maka datanya akan hilang. Kemudian kita masuk ke bagian data siswa. Nah, pada data siswa ini kurang lebih sama. Jadi ada button data master untuk edit siswanya, kita bisa hapus datanya, kita bisa tambah, kita bisa import dan ekspor juga datanya. Dan sini ada button untuk menaikkan kelas. Jadi misalkan setiap tahun ajaran baru dimulai, maka button naik kelas akan ditekan, maka dia akan menaikkan satu tingkatan. Nah, jika tingkatannya sudah pada 12, maka dia akan masuk ke jenjang tamat. Nah, ketika dia sudah tamat, maka datanya akan hilang dari sini. Kemudian kita masuk ke bagian operational website, ada data level. Nah, sini terdapat list-list level yang dapat digunakan ketika membuat sebuah user baru. Nah, kita bisa menambahkan datanya dan edit dan delete juga. Kemudian kita masuk kepada data website. Nah, data website ini adalah data yang digunakan untuk setting data tentang website seperti logonya, logo PDF, favicon, dan nama websitenya. Nah, kita bisa edit dan kita bisa hapus juga. Nah, tampilan editnya kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke data sekolah. Nah, kita mulai dari rombel, terdapat yang namanya itu data jenjang seperti SMK atau SMP. Kalau mau ditambah, kita bisa menambahkannya seperti misalnya kita tambahkan SMA, kita submit, maka dia akan masuk. Bisa kita edit juga. Jadi datanya tampilannya seperti ini dan bisa kita hapus juga datanya. Setelah memasukkan jenjang, kita bisa masuk ke bagian kelasnya. Nah, kelas ini bisa kita tambah, edit, dan delete juga. Dan ini dimulai dari kelas 7 sampai kelas 12. Kurang lebih tampilannya sama seperti tampilan tambah pada umumnya. Kemudian kita masuk ke penambahan jurusan. Nah, di sini kita bisa menambahkan jurusannya juga. Kita bisa edit dan bisa kita hapus. Misalkan data yang ini kita ubah menjadi DKV. Nah, maka dia akan berubah menjadi nama jurusannya DKV. Kemudian setelah jurusan, maka kita bisa menggabungkan semuanya pada bagian rombel dengan membuat sebuah kelas baru. Misalkan kita tambah rombelnya, kita pilih namanya misalkan B, kemudian kita pilih kelasnya 12, dan kita pilih DKV 12B. Kita submit, maka dia akan muncul di sini. Nah, kita bisa edit juga datanya dan bisa kita hapus. Nah, kemudian kita masuk ke data mapel. Nah, di sini ada data untuk menambah mata pelajaran baru. Terdapat jenisnya juga. Kita bisa menambah, edit, dan kita bisa hapus datanya. Kemudian terdapat data tahun. Nah, data tahun ini adalah data dari tahun ajaran yang sedang aktif maupun tidak aktif. Nah, jadi di sini kita bisa tambah tahun baru ya, misalkan 2025, kita submit. Nah, maka dia akan muncul sini dengan statusnya tidak aktif. Nah, kita bisa edit juga dan bisa kita hapus. Nah, kemudian cara mengaktifkannya adalah kita harus menonaktifkan dulu terlebih dahulu semuanya. Jika semua sudah tidak aktif, maka kita bisa pilih salah satu untuk diaktifkan. Jika kita aktifkan yang 2023, maka dia akan aktif di sini. Kemudian kita masuk ke data block. Nah, data block ini kurang lebih sama seperti data tahun, hanya saja dia block ini per bulan ya. Jadi kita bisa tambah, bisa edit dan hapus, dan bisa kita aktifkan dan nonaktifkan juga.
Kemudian terdapat data sekretaris. Nah, pada data sekretaris ini kita bisa menambahkan sekretaris baru ya. Sekretaris ini adalah untuk user muridnya nanti. Jadi setiap kelas itu pasti ada seorang maupun lebih sekretarisnya. Nah, di sini kita bisa tambah dan bisa kita hapus juga sekretarisnya. Kemudian terdapat data pendaftaran dari siswa baru. Nah, di sini ada beberapa data-datanya ya. Di sini kita bisa menambahkan secara manual. Kita bisa kita bisa menerima maupun menolak pendaftaran siswa tersebut, dan di sini ada button untuk melihat isi dari detailnya. Nah, misalkan detailnya sih terdapat nama lengkap, akte lahir, kartu keluarga, ijazah, foto diri, dan invoice pembayarannya. Nah, cara menambahkannya itu bisa lewat sini juga. Nah, misalkan kita memasukkan namanya itu janda. Nah, misalkan kita masukkan nicknya misalkan 123, passwordnya 1. Kemudian nick dan password ini yang akan kita gunakan untuk tahapan selanjutnya nanti. Nah, kita setelah mengisi kita melakukan captcha. Terus sudah kita submit. Nah, kemudian kita akan login di sini. Nah, loginnya ini memasukkan nick dan passwordnya. Nah, data yang sudah dibuat tadi ini dia akan masuk ke sini, dan karena dia belum memasukkan data-data yang lebih lengkap, maka dia akan seterusnya belum mengirim di sini ya. Jadi kita masukkan dulu nicknya dan passwordnya. Kemudian kita lakukan captcha. Nah, ketika kita login, maka dia akan memunculkan form dokumen siswa untuk melengkapi data-data yang belum dimasukkan tadi. Misalkan kita memasukkan foto ini. Nah, jika sudah memasukkan semua filenya atau foto, maka kita tekan submit. Nah, maka dia akan memunculkan tampilan ini. Nah, jika sudah masuk, maka ketika kita reload, dia akan memunculkan data-data yang tadi kita masukkan di sini. Nah, murid ini bisa kita terima maupun kita tolak juga. Misalkan kita lakukan terima, kita masukkan NIS-nya itu untuk NIS barunya, misalkan 123, 123, kita submit, maka dia akan menjadi sebuah murid baru di sini. Nah, maka akan muncul nama siswa baru Yanda dengan NIS yang kita masukkan tadi. Nah, sekian untuk data masternya. Kita pindah ke aplikasi lain. Kemudian sini ada aplikasi untuk e-voting. Nah, pada aplikasi voting ini dia merupakan sebuah aplikasi untuk melakukan votingan. Contoh kecilnya adalah pemilihan atau voting mengenai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat kandidat yang ada. Nah, di sini kita bisa edit, bisa kita hapus juga kandidatnya, dan bisa kita tambahkan kandidat yang baru. Nah, di sini terdapat
ketua OSIS-nya, wakil ketua OSIS, wakil ketua OSIS kedua, dan visi misi, dan periode, dan lain-lain. Jadi kita bisa store juga datanya. Kemudian di sini pada menu vote terdapat data mengenai periodenya. Nah, karena periode di sini tidak aktif, maka dia tidak bisa dilakukan. Sedangkan kita bisa melakukan penambahan periode baru untuk menjalankan proses votingannya nanti. Kita bisa mengisi namanya, kita bisa pilih periode tanggal mulainya, dan kita bisa pilih periode selesainya. Dan kita bisa tinggal submit di sini. Nah, maka sini akan memunculkan sebuah status yang aktif. Kemudian kita masuk ke menu voting. Nah, menu voting ini adalah menu tempat kita memilih kandidat-kandidatnya ini. Nah, kita bisa tinggal tekan vote now saja di sini untuk memilih salah satunya. Kemudian di sini ada menu hasil. Nah, hasil ini akan memunculkan hasil jumlah dari votingan tersebut per kandidat di sini ya. Kita bisa lihat ada jumlah vote-nya 0 dan 1. Nah, kurang lebih untuk aplikasi e-voting seperti ini. Nah, kita masuk ke bagian aplikasi absensi. Nah, pada data absensi di sini kita bisa melihat data-data nilai, baik itu nilai per blok, nilai semester, maupun memasukkan nilai baru. Kemudian sini kita bisa memasukkan data perizinan juga, dan terdapat tampilan untuk melihat website penerimaan siswa baru. Nah, di sini misalkan pada data absensi, nah kita bisa memilih murid ini hadir, sakit, izin, atau tanpa keterangan. Kemudian di sini tambah nilai. Kita bisa memasukkan nilai-nilai di sini. Seperti contohnya misalkan kita tambah nilai, kita pilih rombel 12 HFPL. Nah, kita bisa pilih mata pelajaran yang ada. Dari data master tadi, kita bisa pilih bloknya, kita bisa pilih gurunya juga. Dan akan langsung otomatis memunculkan siswa yang berasal dari kelas tersebut. Nah, kita bisa memasuki nilai pengetahuannya, nilai keterampilan, dan setelah mengisinya kita tinggal submit saja. Misalkan kita pilih mata pelajaran bahasa Indonesia, kita pilih blok 8, gurunya misalkan Pak Ray, nilainya 99, kita simpan. Nah, maka dia akan masuk di sini nilainya 99. Nah, kita bisa edit juga nilainya dan bisa kita hapus. Kemudian terdapat ledger nilai per blok. Kemudian di sini kita bisa melihat nilai-nilai bloknya ya. Misalkan di sini kita submit. Nah, dia akan memunculkan filenya berbentuk Excel di sini. Nah, di sini karena belum ada ya nilainya, jadi dia akan tampilannya seperti ini. Kita coba cari yang ada dulu misalkan. Nah, di sini yang nilai kita masukkan tadi. Dia akan muncul di sini. Oke, kurang lebih begitu. Untuk laporan nilai per blok juga kurang lebih sama, kita pilih blok dan tahunnya, hanya saja ini dalam bentuk PDF. Kemudian laporan nilai semester juga sama, dan laporan data absensi juga kurang lebih sama. Hanya saja karena kita tidak memasukkan data tadi, jadi dia belum ada datanya. Laporan absensi per semester juga ada.
dan bentuk Windows Print, PDF maupun Excel. Kemudian di sini kita bisa melihat data-data perizinan ya, baik dalam bentuk Windows Print, Excel maupun PDF. Nah, kurang lebih begini untuk file absensi. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi penilaian tiket. Nah, pada penilaian tiket sini terdapat beberapa menu yaitu menilai, cek nilai, dan laporan penilaian. Nah, di sini menilai kita memilih hari dan kelasnya, kemudian kita akan menilainya. Kemudian kita bisa cek nilai yang sudah pernah ada juga, dan kita bisa memunculkan laporan penilaiannya. Untuk ini kita akan menggunakan user lain. Kita akan coba logout. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke user kepala sekolah. Pada user kepala sekolah terdapat menu aplikasi penilaian tiket. Nah, pada aplikasi ini dia berisi tampilan-tampilan untuk melakukan penilaian pada tiket harian per kelas. Nah, jadi pada dashboardnya ini untuk melihat hasil penilaian pada hari tersebut. Misalkan kita pilih tanggal 20, maka dia akan munculkan kelas dengan nilai baik dan kelas yang nilainya tidak baik. Nah, kemudian setelah mengeceknya, kita bisa masuk ke menu menilai. Sekarang kita pilih hari ini hari Senin dan kita pilih kelas level 12A. Kita cari, maka dia akan memunculkan nilai baik. Kita bisa memilih nilai baik. Kemudian kita juga bisa mengecek hasil penilaian yang sudah pernah kita lakukan. Misalnya kita pilih kelasnya dan kita pilih tanggal, ini kita bisa cari di sini. Nah, maka dia akan memunculkan hasil nilainya dan kelas yang kita cari. Kemudian pada laporan penilaian kita bisa memilih tanggal dan kelas yang mau kita lihat hasilnya, dan kita bisa memilih opsi semua kelas di sini. Ketika kita memilih opsi semua kelas, maka dia akan memunculkan hasil penilaian tiket semua kelas pada hari tersebut. Sedangkan kalau kita hanya pilih salah satu kelas, maka dia akan memunculkan nilai dari kelas yang kita pilih saja. Seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke user dengan level guru atau wali kelas. If. Di sini terdapat e-voting, absensi, dan penilaian tiket. Nah, pada aplikasi e-voting, user hanya bisa melakukan voting dan melihat hasil dari votingnya. Nah, misalkan seperti yang ini tadi, hasilnya 1 ya tadi, 1 dan 0. Kemudian kita bisa masuk ke aplikasi absensi. Nah, pada absensi ini, guru atau wali kelas ini dia tugasnya hanya memasukkan nilai ataupun memasukkan absensi pada kelas tersebut. Nah, misalkan dia kan wali kelas level 12A nih. Nah, murid-muridnya yang ada hanyalah ini. Dan kita bisa pilih kehadirannya dan kita tambahkan pada data absensi. Kemudian kita juga bisa memasukkan data nilai, tampilannya kurang lebih sama seperti yang tadi. Nah, kita bisa memilih mata pelajaran, guru, dan lain-lainnya. Kemudian di sini kita bisa melihat data perizinan dari siswanya tersebut juga. Nah, siswa yang bisa dilihat hanyalah pada kelasnya sendiri saja. Nah, sedangkan kalau pada aplikasi penilaian tiket, nah dia juga bisa mencari hasil penilaian pada tanggal tersebut juga. Kemudian dia bisa melakukan menilai maupun melakukan cek nilai. Nah, kemudian dia bisa mengatur jadwal tiket muridnya pada kelasnya sendiri ya. Jadi misalkan di sini kan Kelsey jadwalnya Jumat.
Nah, kita bisa ubah jadwalnya menjadi hari yang lain, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan misalnya kita bisa Senin, kita submit, maka dia akan berubah menjadi Senin. Nah, kemudian kita bisa melakukan laporan penilaian juga. Oke. Kemudian kita bisa logout. Kemudian kita masuk ke user murid. Kita masuk ke level yang pertama itu level sekretaris. Nah, di sini dia juga bisa melakukan e-voting ya. Dia murid juga bisa melakukan voting. Kemudian dia juga bisa melakukan atau memasuki aplikasi penilaian tiket. Nah, sini dia akan memunculkan hasil penilaian yang diterima, terdapat tanggal dan hasil nilainya, dan terdapat khusus untuk murid dengan level atau status sekretaris kelas, dia bisa melakukan laporan penilaiannya juga. Namun yang bisa di print hanyalah kelasnya sendiri saja. Oke, kemudian kita masuk ke level murid yang biasa. Dia juga terdapat e-voting dan dia bisa melakukan penilaian tiket juga. Nah, karena dia statusnya juga sekretaris, maka dia bisa melakukan laporan penilaian juga. Oke, sekian dari penjelasan aplikasi mengenai ERP Permata Harapan. Terima kasih.